Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi mengenai pengalaman saya berkunjung ke Pleret, Bantul, menemui Gus Puad. Karena dirasa ada yang, ya istilahnya, kalau terlalu mengkultuskan gitu ya ke salah seorang, apalagi di urusan presiden ini, seolah kalau tanpa eh, restu pemegang Pulau Jawa istilahnya. Kalau benar, kalau saya lihat itu tidak gitu ya. Yang dipahami oleh orang-orang dekatnya Gus Puad gitu atau kroco-kroconya Gus Puad itu. Tentang seseorang yang dianggap pemegang Pulau Jawa gitu atau walinya Pulau Jawa gitu. Kalau saya lihat itu tidak juga gitu ya. Karena segala sesuatu catatan kewilayahan itu admin terbesarnya itu di Lauh Mahfud. Jadi begitu saya tanyakan kepada Allah gitu ya untuk melihat statusnya ini orang ini gitu di dalam kewilayahannya, atau benar enggak ini seorang gubernur gitu ibaratnya. Kalau ternyata catatan di arasnya seorang camat atau mungkin seorang bupati, ya jangan mengaku aku seorang wali sepulau Jawa gitu kalau cuma sekedar bupati. Karena di Pulau Jawa ini banyak kabupaten-kabupaten gitu. Apalagi kecamatan, ribuan kecamatan di Pulau Jawa ini. Jadi buat saya meluruskan untuk orang yang tidak paham masalah kewilayahan itu, yang tahu pasti itu pasti orang kewilayahan lagi gitu. Terus ada yang menganggap orang bahwa kemarin tuh disinggung masalah ada orang langitan, begitu saya bilang, terus orang itu asistennya Gus Puan bilangnya dia menyebutkan nama seseorang itu orang langitan katanya di Tuban itu ya. Kalau saya lihat walaupun iya gitu, cuma kalau saya lihat sekarang aja gitu, jadi tidak bisa mengiyakan kata orang yang mengkultuskan orang itu sebagai seorang langitan gitu ya. Karena saya melihat kok ke langit tertutup kegelapan gitu, berarti nggak nyampe di atas gitu ya. Walaupun bisa jadi beliau itu orang ahli hikmah gitu. Ahli hikmah, punya hodam-hodam, punya gaib gitu. Begitu bertanya, termasuk bisa tembus ke alam barzah, alam kubur, atau berdialog dengan karomah seorang wali atau yang lain gitu ya. Bukan berarti beliau tuh orang langitan gitu. Karena kalau orang langitan berarti bisa tembus lihat ke penghuni di alam malakut gitu ya. Nah, yang sering keluar masuk ke alam malakut itu yaitulah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Terus di bawahnya mungkin setelah pangkat ke nabian itu dia seorang wali kutub gitu ya. Jadi tidak cukup oleh seorang yang itu kiai langitan cuma itu gitu. Seolah pintu gerbang ke langit itu kalau harus melalui orang itu gitu. Itu tidak juga gitu, tidak benar gitu. Karena yang disebut orang langitan tuh istilahnya kalau di Nusantara itu banyak juga sebenarnya gitu ya. Tapi memang karena langit itu bertingkat-tingkat. Mungkin ada orangnya beliau itu disebut orang langitan karena beliau pernah tembus ke langit ke satu pertama gitu. Terus ada orang lain lagi yang bisa tembus ke langit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Nah, karena saya pernah suatu mungkin suatu masa itu berkumpul, mungkin jadi satu tim lah gitu ya. Orang itu ahli spesialis karena sudah
kasab gitu ya, terbuka mendawamkan ajian atau doa Kanjul Aras itu. Jadi orang itu seolah-olah mampu merekomendasikan seseorang yang tadinya perjalanan di A bisa jadi di B katanya, dengan kekuatan hikmahnya Kanjul Aras itu gitu. Tapi karena di suatu saat ternyata orang itu bentrok gitu ya, bentrok sama saya, ya agak berselisih paham. Waktu pemilihannya wali kota Banjar gitu, di Ciamis itu dulu kan ada ini, sekarang mungkin dipecah jadi ada Kotip, kota administratif Banjar gitu. Tadinya wilayah Kabupaten Ciamis itu. Jadi Banjar ini dipimpin oleh wali kota gitu ya. Nah waktu itu ada pemilihan, terus ada calon yang datang ke, yang pertamanya itu jadi teman saya gitu, yang bisa mengusulkan karena punya kemampuan hikmah gitu sebagai orang ahli hikmah Kanjul Aras itu gitu. Karena berhubung ada berselisih paham dengan saya gitu, akhirnya saya blok gitu. Jadi kekuatan Kanjul Aras ini tidak bisa merekomendasikan si calon wali kota yang datang ke orang itu bisa sukses gitu, karena saya mencalonkan orang lain gitu. Saya merestui orang lain, akhirnya yang saya restui yang menang gitu. Akhirnya karena si calon wali kota yang datang ke orang itu ya, istilahnya udah ngasih DP lah istilahnya. Itu uang yang buat DP-nya sebagai jaminan itu sampai dikembalikan lagi. Memang karena si wali kotanya nggak jadi gitu. Itu ahli hikmah yang bisa merekomendasikan seseorang ke arah gitu. Jadi sebenarnya banyak orang ahli hikmah juga yang bisa menembuskan gitu. Cuma masalahnya kan begitu berselisih dengan saya posisinya, dia baru mengusulkan istilahnya proposal ke Aras, sedangkan saya sudah ada di sana gitu posisi saya. Jadi makom saya lebih tinggi dari orang ahli hikmah itu gitu. Jadi yang rekomendasian dia itu saya tolak gitu. Karena seolah-olah kalau kita mau ke istilahnya ke presiden gitu, kalau seorangnya itu mungkin seorang wali kota, dia harus menyimpan berkas rekomendasi dari orang yang selevel di ke gubernuran gitu. Kalau ke gubernuran mungkin terus nyampe ke orang dekatnya selevel kementerian gitu. Jadi harus ada kedekatan seperti itulah seolah-olah gitu. Baru bisa ketemu dengan presiden gitu. Nah, hal di dunia hakikat juga seolah sama. Jadi Allah itu melihat seorang pemegang atau sebagai khalifatul ardinya siapa, yang dilihat oleh Allah itu aja gitu. Yang lainnya bertahap, ke atasannya lagi, dari atasan ke atasannya lagi, ke atasan ke atasannya lagi, baru sampai di meja saya, baru tembus ke langit istilahnya. Walaupun dalam urusan pribadi ya semua itu kan udah janji Allah, setiap orang yang berdoa meminta itu pasti diijabah gitu. Tapi tidak semua istilahnya dikabulkan, di ACC gitu permohonannya itu. Karena di situ ada tahapan-tahapan, tingkat-tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang gitu. Ya kalau misalnya kita bisa langsung sendiri, mungkin setiap orang itu bisa tanpa harus berikhtiar jadi tukang lantaran atau mencari jembatan gitu. Ya semuanya bisa aja langsung, para sahabat aja langsung ke Allah kan disuruh tauhid, nggak usah ke baginda Rasul gitu. Kadang-kadang selevel baginda Rasul aja ada doa yang tidak di ACC oleh Allah gitu. Kalau selevel para sahabat ya mungkin didoakan oleh Kangjeng Nabi untuk sebagai rekomendasi kepada Allah untuk mengabulkan permohonan sahabat yang ini. Karena ada rekomendasi dari baginda Rasul, ya permohonan sahabat itu bisa gitu. Nah, itulah posisinya gitu, seperti itu.
Nah dari sahabat ada lagi yang bawahnya gitu, yang dari bawahnya ke sahabat, dari sahabat kan ke baginda Nabi gitu. Baru bisa langsung ke langit gitu. Jadi tidak istilahnya tidak bisa selonong boy langsung semuanya dijabahi ya semuanya diterima gitu. Cuma masalahnya atas rekomendasi siapa nih proposal bisa diterima gitu. Seolah seperti itu. Termasuk di urusan ya kemarin karena ceritanya sebenarnya walaupun seberapa jam itu ceritanya ya banyak juga gitu yang saya telaah bahwa pemahamannya itu ya kurang pas gitu ya. Begitu karena yang saya ceritakan kan urusan di kepresidenan termasuk curhatannya bahwa Ganjar Pranowo itu kalau tidak direstui karena wahyu itu akan turunnya di pleret gitu kan ceritanya seperti itu. Tidak akan bisa, tidak akan menang seolah-olah seperti itu gitu. Terus saya perhatikan seperti ada kejengkelan, kegusaran karena Ganjar Pranowo itu diharapkan untuk datang ke Pleret, ke pesantrennya Gus Fuad, ternyata tidak datang gitu, datangnya ke Keraton Jogja gitu. Akhirnya seperti orang gusar, akhirnya rencana untuk menarik atau meninjau ulang dukungan gitu kan ada pernyataan itu di YouTube-nya gitu, di channelnya Gus Fuad itu gitu. Jadi saya akan mengatakan begini, walaupun seandainya grup kelompoknya Gus Fuad yang katanya ada di situ ada seorang wali pemegang Pulau Jawa gitu. Terus karena mereka kelompok ini seolah turunan dari Wali Songo gitu ya. Kebanyakannya gitu. Jadi kumpulan terahnya turunan para Wali Songo. Seandainya gitu kalau saya berhadapan dengan mereka juga, kalau saya menjadikan si A, udah pasti jadi si A itu. Karena orang yang didoakan oleh kelompok ini, si B walaupun orangnya banyak, itu tidak akan tembus gitu. Saya bisa jamin seperti itu gitu. Karena saya pelaku dan saya sendiri pemegang restunya gitu buat seluruh senusantara gitu. Jadi buat calon presiden yang lain, terutama yang saya bicarakan kemarin itu masalah Pak Ganjar itu. Jangan khawatir walaupun tanpa didukung oleh kelompok Gus Fuad CS termasuk Kiai Imad gitu ya, Imadudin, terus kelompok yang lain kan banyak juga di situ. Jangan khawatir gitu. Karena saya udah melihat catatannya memang ada catatan bahwa Pak Ganjar yang nomor 1 cuma karena saya mendatangi ke sana itu tadinya siapa tahu ke Pak Ganjar itu bisa sharing, bisa ketemu. Karena kenapa? Walaupun Pak Ganjar ini urutannya ke 1, keduanya Pak Anies, ketiganya Pak Prabowo, tapi Pak Ganjar ini dinaungi oleh cahaya hitam. Jadi ada awan kegelapan yang saya perkirakan atau saya tafsirkan ini kayak amarah dari seorang untuk menggunakan untuk memblok menutup gitu Ganjar Pranowo gitu. Bisa jadi dengan menggunakan ilmu hikmah gitu untuk supaya tidak menang kasarnya seperti itu gitu. Yang awal-awalnya saya lihat tuh tadinya kan ya cerah terang biasa gitu. Tapi udah beberapa hari itu kelihatannya memang saya sendiri pernah mengucapkan di konten sebelumnya ya waktu di Pasir Datar Galunggung tuh antara Prabowo sama Ganjar ini nomor 2 dan 3 tuh udah saya rencana mau saya tutup gitu. Cuma setelah ada wacana pertemuan dengan Pak Anies di Tasikmalaya, mungkin saya sendiri agak ya istilahnya mungkin bisa dibilang saya kecewa gitu ya. Tapi kecewa secara syariat gitu, bukan secara hakikat. Karena secara hakikat itu catatan tetap tidak berubah gitu ya. Karena Pak Anies itu posisinya kedua, walaupun saya sendiri sebenarnya seorang wakil ketua malahan jadi di relawan gitu sebenarnya di kota Tasikmalaya ini. Cuma masalahnya kalau secara lahiriah saya siap dukung, tapi kalau secara hakikat kan harus ada etika gitu.
si calon presiden itu harus ketemu langsung dengan saya, bertatapan atau secara gak langsung minta gitu, karena itu harus etikanya gitu, harus meminta langsung untuk direstui, didoakan lah istilahnya seperti itu. Nah, dalam ikhtiar itu untuk menyelamatkan sebenarnya siapa aja bisa jadi gitu. Mau kalau istilahnya saya dukung siapa aja, saya restu itu pasti saya bisa dimenangkan gitu ya. Karena kalau buat saya sendiri mungkin ya memang ada yang sama juga pandangan Gus Fuad mengatakan bahwa seolah-olah restu ini belum turun. Iya, wahyu ini belum turun gitu. Karena saya sendiri belum memutuskan harus si anu yang jadi gitu. Walaupun saya lihat urutannya tetap itu Ganjar, Anies, Prabowo gitu ya. Tapi ini saya sendiri belum saklek istilahnya merestui udah sih ini yang harus jadi gitu. Yang lain saya blok gitu. Karena untuk menghindari perpecahan, demo segala macam gitu ya. Itu untuk menghindari itu seharusnya saya tuh saklek pasti gitu mendukungnya salah satu itu harus dari Karesian Galunggungnya harusnya jelas gitu ya. Sumpah untuk saat ini seolah saya sendiri ngambang gitu. Karena ada ikhtiar dari langit itu disuruh untuk si calon presiden itu harus bertemu gitu. Harus meminta dengan etika yang baik gitu. Makanya karena mereka tidak mengenal akhirnya saya sendiri yang seolah mau turun gitu untuk menemui mereka gitu yang si calon-calon ini gitu. Tidak ada kepentingan yang lain selain untuk kepentingan apa istilahnya membackup seseorang ini demi kemaslahatan umat bangsa negara gitu. Jangan sampai begitu pilpres terjadi kerusuhan seperti tahun 98, jangan sampai seperti itu gitu. Ini yang saya mau gitu. Cuma saya itu harus ngeklopkan, menyinkronkan antara perintah hakikat harus bertemu gitu dengan calon, si calon harus minta restu gitu dengan secara syariatnya gitu. Jadi hakikat dan syariat itu harus bersatu gitu. Jadi syariatnya saya mendukung, terus hakikatnya dia itu harus meminta gitu itu istilahnya. Kalau tidak dipinta ya kurang pas gitu. Jadi saya dukung boleh gitu saya dukung. Cuma secara pribadi mungkin karena saya ada hak suara untuk mencoblos gitu kan. Mendukung seseorang calon presiden ini. Tapi secara di hakikat itu instruksi si calon presiden harus bertemu, harus meminta restu kepada saya langsung gitu. Atau dalam kumpulan gitu istilahnya. Yang penting saya hadir di situ bisa bertatap muka ngopi bareng gitu lah istilahnya. Secara seremonial saja nggak ada acara ritual khusus seperti yang lain-lain lah istilahnya gitu. Tidak ada gitu. Cuma selama ini saya lihat hampir semua calon presiden itu datangnya bukan ke pemegang wilayah tertinggi gitu. Bukan ke pemegang restu Nusantara gitu masalahnya. Karena saya tahu bahwa para calon presiden ini didukung tiap pasangannya itu lebih dari 30 orang kiai ulama gitu ya. Jadi setiap pasangan ini punya ulamanya gitu. Hampir semua calon ini pasangan calon presiden ini di belakangnya itu ada ulama-ulamanya juga, ada ahli hikmahnya juga, banyak paranormalnya juga, mungkin kejawennya lah juga. Jadi semuanya itu kelompok spiritual istilahnya yang dari berbagai kalangan ini ada di belakang mereka semua gitu. Jadi setiap pasangan calon presiden itu ada gitu. Cuma masalahnya si pemegang restunya belum menentukan gitu dukungan ke si A si B-nya gitu. Makanya ini siapa aja yang jadi rezekinya mungkin ketemu untuk dijadikan direstu di backup. Kalau tidak ya itulah yang saya khawatirkan terjadinya kerusuhan, demo segala macam. Karena kenapa? Karena dari Karesian juga tidak menginstruksikan ke gaib-gaib penguasa di Nusantara untuk mendukung si seseorang. Nah ini berarti mereka kan bebas olah
gaib yang penguasa Jawa Tengah mendukung si A, istilahnya penguasa yang Jawa Barat bisa mendukungnya si B, kan bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau dari pusatnya diinstruksikan untuk menjadikan si Anu membela si Anu seperti 2019 gitu. Presiden Galunggung kan langsung mendukung Pak Jokowi gitu. Ya udah, Pak Jokowi sampai di demo berapa belas puluh kali juga kan tetap gitu. Walaupun sekarang sampai ada isu pemakzulan, apalagi dalam kasus ijazah palsu, ya terus-terusan demo lah istilahnya gitu. Tapi ya sampai detik-detik mau pemilihan lagi presiden gitu kan Pak Jokowi masih tetap gitu. Karena itu kuatnya kenapa? Ya Christian Galunggung ada di belakang Pak Jokowi gitu. Nah, ini juga yang saya harapkan untuk di 2024 ini gitu. Jadi seseorang atau pasangan calon presiden dari nomor 1 sampai 3 ini salah satunya aja yang direstui oleh Christian Galunggung. Jadi biar para Christian yang lain di Nusantara ini diblok gitu, biar diam gitu. Karena ketuanya sudah mendukung, mendeklarasikan, merestui satu pasangan gitu. Itu yang saya mau sebenarnya. Nah, syaratnya itu ya itu harus ada pertemuan gitu, harus ketemu, harus direstui secara langsung gitu. Yang harusnya itu instruksi dari hakikat gitu ya, dari langit lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau tidak ada pertemuan itu ya walaupun ya banyak pengakuan yang lain gitu, pemegang Pulau Jawa kalau tidak merestui bakal begini gitu. Dan Wahyu belum turun, iya memang gitu. Kalau restu itu belum turun untuk salah satu pasangan calon presiden gitu. Jadi kita harus memahami bahwa ada tingkat-tingkatan. Terus pemegang wilayah itu banyak orangnya, bukan cuma 1-2 orang gitu ya. Dan pemegang restu itu pengendali para penguasa gunung-gunung, penguasa daerah-daerah itu masih ada gitu. Masih tetap berjalan, masih tetap berlaku gitu. Karena itu di dunia alam hakikat masih terus gitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kiai-kiai, ulama-ulama yang ngakunya seorang langitan, sedangkan yang tahu orang langitan pasti orang langitan lagi gitu. Yang tahu seseorang sebagai pemegang wilayah tentu seorang pemegang wilayah lagi yang sama-sama gitu jabatannya, tapi kadang-kadang makomnya lebih tinggi. Karena orang bawahan tidak bisa tembus secara langsung ke atasannya kalau di alam gaib ini gitu, nggak bisa sembarangan karena beda makom gitu. Beda lagi kalau di syariat di dohir gitu, kita semua kan tahu siapa presiden kita gitu, kita bisa lihat gitu, bisa tahu gitu. Tapi kalau di alam gaib susah, raja kita siapa, si anu, tahu-tahu raja kamu siapa, ada lagi raja-raja lagi di alam gaib seperti itu, di alam kebatinan. Cuma taunya istilahnya kita itu cuma istilahnya aja gitu. Di kewalian siapa pimpinan kutub, mana orangnya gak tahu orangnya yang mana gitu. Ahli hikmah siapa aja ininya kayak kejawen istilah kebatinan siapa tertinggi orangnya pasti kan ujungnya tuh Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, sedangkan Nabiullah Khidir alaihissalam tidak bisa seolah diakui oleh seseorang saja gitu. Karena beliau itu penunjuk gitu yang menilai kadar seorang nih, oh kamu layaknya seorang camat, oh kamu seorang bupati, atau oh kamu gubernur, oh kamu presiden gitu, itu Nabiullah Khidir gitu. Tapi beliau sendiri tidak menduduki jabatan tertentu gitu, karena itu sebagai tugas gitu dari alam tugas dari langit untuk urusan dunia dan hakikat itu alam dunia dan alam malakut gitu aja. Mungkin dicukupkan sekian dulu bahwa kelanjutan cerita tentang ya pengalaman kemarin dari pesantren Gus Puad gitu. Jadi itu yang saya khawatirkan dan saya jaminkan gitu. Walaupun saya calon presiden, taruhlah kalau mudah-mudahan ini sampai pernyataan saya ini ke Pak Ganjar Pranowo, walaupun Pak Ganjar Pranowo tidak didukung oleh Gus Puad CS gitu ya, lanjut aja Pak. Gitu.
karena saya bisa merestui Bapak tanpa dukungan dari turunan Wali Songo juga gitu. Karena saya dari Karesian Galunggung, istilahnya di luar, walaupun secara mungkin ini bukan Islam, enggak. Karesian Galunggung itu memang dulu beliau sebelum baginda Nabi lahir juga beliau sudah ada gitu. Jadi lebih dulu gitu Karesian Galunggung yang istilahnya menitis ke saya gitu. Tapi itu kan ibaratnya ilmunya yang agung ini yang lahirnya tahun 500 sekian gitu ya. Ibaratnya pedang gitu. Pedang atau senjata, pistol dibawa sama orang kafir bisa membunuh orang Islam gitu. Dipegang oleh orang Islam bisa membunuh orang kafir, Islam seperti itu. Kebetulan Karesian tuh nitisnya ke saya beragama Islam. Nah, kekuatan ini saya gunakan untuk membela Islam. Jadi jangan dikira bahwa saya tidak mendukung kekuatannya para Wali Songo. Justru waktu pelantikan saya, Wali Songo itu hadir. Tahun 2005 itu hadir. Jadi istilahnya mbahmu, turunan yang Wali Songo itu mbahmu waktu saya di Beat dilantik itu mbahmu tuh hadir. Gitu. Tapi sekarang yang merasa turunannya merasa paling dekat ke Wali Songo. Orang Wali Songo, mbahmu juga hadir tuh waktu pelantikan saya di tahun 2005 tentang pemegang wilayah gitu sebagai pakunya bumi gitu. Itu yang perlu diketahui oleh orang-orang turunannya dari para Wali Songo ya. Bahwa saya selevelnya tuh sama mbah-mbah kamu gitu ya. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang itu karena semuanya hadir gitu. Saya Syarif Hidayatullah hadir gitu. Di pelantikan saya waktu 2005 gitu. Jadi kalau turunannya yang sekarang selevel apa istilahnya yang Guspu ACS gitu ya. Kamu marah sedangkan saya bisa merintah istilahnya nenek moyang kamu atau yang dibanggakan atau yang Wali Songo saya udah ini bisa gitu tembus gitu. Karena beliau juga waktu hadir merestui mengakui bahwa saya yang dilantik waktu itu gitu di tahun 2005 itu. Jadi saya berhadapan istilahnya dengan karuhunnya bukan dengan yang sekarang gitu. Kalau jasadnya ya mungkin seumuran gitu ya. Tapi dari urusan kewilayahan saya bisa perintahkan yang Wali Songo juga sebenarnya. Nah, mungkin itu dicukupkan sekian dulu. Jadi saya sebagai orang Karesian Galunggung yang kebetulan saya beragama Islam. Tapi bukan berarti saya tidak tahu karakter yang calon presiden ini latar belakangnya apa gitu. Karena termasuk urusan yang positif negatifnya saya ketahui gitu. Saya pahami gitu si calon ini. Terus yang saya jalankan untuk menyesuaikan sesuai dengan catatan yang sudah ada di ARAS gitu. Kalau catatannya seperti itu ya udah saya pastikan untuk itu terjadi gitu. Sesuai dengan catatan karena gak mungkin yang terjadi di dunia ini tanpa atau di luar skenario gitu. Semuanya sudah ada skenarionya catatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi saya untuk menjaga terjadinya sesuai dengan aturan skenario dari langitnya gitu. Mungkin gitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.